perasaan ini kok kayak gini. Secepat ikhtiarmu, keinginanmu, sekeras-kerasnya karepmu tidak akan bisa menembus pagar-pagar ketentuan ketetapan Tuhan. Wis trimo, jaga mulutmu. Kita harus lapang dada. Itu karepku, tapi Allah punya karep, punya kerso. Nah, Gus Dur tidak pernah mengatakan dia jadi presiden. Nah, itu hoax. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'du. Nas'aluka Allahumma lijabah ala hadiniya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 251. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah menganugerahinya Daud kerajaan dan hikmah kenabian. Dia juga mengajarinya apa yang dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Itulah ayat-ayat Allah. Kami membacakannya kepadamu, Nabi Muhammad, dengan benar. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk di antara para rasul. Shadaqallahul azim. Daud itu menentunya Raja Tolut. Karena prestasinya menumpas gerombolan Jalut atau Goliat kalau dalam kitab Bible itu, maka masyarakat semakin hari semakin mengeluh-elukan Daud. Nah, kondisi ini menimbulkan kecemburuan pada diri mertuanya. Wah, ini menantu ini roman-romannya menjadi ancaman. Sudah menjadi tradisi atau kebiasaan perasaan dan pikiran para pemimpin yang berkuasa, kalau melihat orang yang muncul dipandang sebagai ancaman. Tidak peduli dia saudara, tidak peduli dia anggota, bahkan menantu.
Nah, kecemburuan ini kemudian menimbulkan rekayasa, di mana rekayasa yang dibuat oleh Tolut dan kroni-kroninya itu dilakukan untuk melakukan pembunuhan karakter, itu loh kalau bahasa sekarang itu, kepada Daud. Akibatnya Daud pun harus meninggalkan tempat yang selama ini dia berada. Kalau bahasa sekarang mah diusir ke luar negeri lah. Nah, setelah itu mertuanya meninggal dunia dan kepergian Daud ke luar negeri ini tidak membuat negara aman. Terus saja ada masalah di dalam negeri. Itu kan menggambarkan betapa sebenarnya bisa jadi Daud sama sekali bukan dalang di balik semua kejadian itu. Akhirnya sang menantu ini ramai-ramai didukung oleh rakyat diangkat menjadi raja. Nah, cerita ini penantian Daud menjadi raja itu cukup lama. Bisa dibaca di dalam ini kitab Taurat nih. Perjanjian Lama, kitab Samuel 2 pasal 5 ayat 1 sampai 3. Dibacain aja. Nanti kalau yang baca saya dikira bohong lagi. Datanglah, satu-satu aja, jangan disambung. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud. Datanglah Lalu datanglah segala suku Israel, segala suku, jangan segala suku, segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhannya. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Jadi Israel sejumlah orang itu cukup lama menunggu kenaikan Daud jadi presiden. Lama. Mungkin kalau sekarang ya bisa 3 periode mungkin lah kira-kira. Talut adalah jenderal besar. Dia adalah panglima, mertua dari Daud. Ini adalah pembicaraan tentang mertua dan menantu yang dua-duanya jadi kepala negara. Jelas ya? Dan ini sudah saya tulis tanggal 26 Maret 2000. Bagi yang punya bukunya, Goresan Pena Jilid 1 halaman 23. Bagi yang tidak punya karena tidak pernah beli dan mencukupkan diri dengan buletin kum, itu nomor 5 tahun pertama. Sudah 24 tahun yang lalu. Orang semua paham. Kalau yang baca waktu itu
Karena pas. Jelas nggak? Mertuanya siapa? Menantunya? Lama nggak nunggunya? Nah, Gus Dur tidak pernah mengatakan dia jadi presiden. Nah, itu hoax. Hoax. Yang mengatakan ya ini. Ya. Ya. Sekelompok orang datang ke rumah saya mengajak saya supaya membuat dukungan berdasarkan tulisan ini. Nanti kalau dibuka malah gak enak. Tapi saya mencoba untuk tidak melangkah ke yang ada petunjuk dapat atau menang, tapi berusaha untuk berjalan benar. Nanti kalau dibuka-buka, ini semua sudah terjadi. Bisa dicek tanggal bulan tahunnya antara tulisan-tulisan ini dengan peristiwa terjadi apa tidak. Dan ini ditulis sebelum peristiwa itu terjadi. Saya ingin mengatakan siapapun yang bicara dengan Al-Quran, bertanya kepada Al-Quran, insya Allah ada jawabannya. Cuma kalau dikemukakan akan menjadi fitnah. Hanya orang-orang tertentu mungkin yang diajak bicara. Nah, di antara mereka yang sering saya kirim SMS dan BBM ya Haji Mahali. Mudah-mudahan belum hilang sejumlah apa yang akan terjadi yang pernah saya sampaikan. Sebagian alhamdulillah masih ada karena handphonenya masih ternyata bisa dihidupin. Jadi handphone yang 7-10 tahun lalu saya hidupin ternyata masih ada bisa dibuka. Jadi itu bukti kalaupun sang penerima sudah kehilangan, sudah terhapus, tapi di situ masih ada. Baik, saya kira poin kita yang penting sudah. Nah, apa yang kita lakukan ketika yang kita inginkan tidak tercapai, faktanya sudah didahului oleh ketetapan Allah. Ini yang kemudian melahirkan kesimpulan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Hebat-hebatnya keinginan tak akan dapat menembus pagar-pagar takdir Tuhan. Itu sering kita baca itu. Sawamiqul himam la tahriku aswarul aqdar. Secepat-cepatnya himmah keinginan, sehebat-hebatnya keinginan
tidak akan dapat menembus pagar-pagar takdir Allah. Jadi semua yang terjadi sudah takdir. Kayak apapun usaha kita, berjuang, bergerak, berikhtiar. Tapi kalau takdir Allah dari sananya sudah si A, si B, si C, maka ikhtiar ini nyaris tidak ada nilainya. Tidak berpengaruh kepada hasilnya. Karena apa? Bong sudah selesai. Tapi begitulah pertandingan. Begitulah tontonan. Kita nonton sinetron tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun bagi orang-orang yang rajin nonton sinetron tahu kesimpulannya. Yang tidak tahu itu yang jarang nonton. Yang jarang memperhatikan. Jreng mulai nih. Muncul para pemain, pelaku, anu-anu. Orang tahu. Yang disebut dengan pemain utama, bintang utama. Atau kalau di Sundanya itu orang-orang nyebutnya jagoan anak. Gitu tak. Itu biasanya muncul yang pertama. Sret. Itu judul cerita. Orang itu yang akan kemudian sepanjang cerita ada dan berakhir kalau dia tidak ada. Atau masalah dia selesai. Kalau masalah yang lain dia dipikirkan. Ini alur cerita. Ya cerita A sebagai anu. Gitu kan. B sebagai anu. Di sini ada C, D, E, F. Cerita pasti nanti akan start dari sini dan berakhir dengan kemenangan si ini. Iya, yang dibicarakan orang ini, inilah perjalanan cerita. Cerita tentang Nabi Musa diawali dengan diangkat nama Musa. Cerita tentang Nabi Nuh diawali dengan Nuh. Walaqad arsalna Nuhan. Berarti ini cerita tentang Nabi Nuh. Ini bintang film pertama saya, artis pertama dimunculkan. Alur cerita. Apa yang akan terjadi dengan A ini? Orang yang sering nonton sinetron atau baca buku akan memahami bahwa nanti kayak apapun ramainya, ributnya, yang menang pasti ini. Yang ini mati semua. Di tengah jalan ada penjahat yang ngamuk-ngamuk, ada begal, itu halah dilewati. Nanti juga selesai, mati juga. Yang menangnya ini. Kan begitu? Tetapi tidak semua orang bisa menangkap pesan itu. Hanya sedikit orang yang diberi pengetahuan atau menangkap isyarat bahwa ini yang akan terjadi. Tetapi dia sendiri tidak tahu. Paling sebatas mengangkat ceritanya, tidak menyebutkan langsung orangnya, takut jadi fitnah. Tung sepak bola. Sebelum sepak bola dimulai, pemenangnya sudah ada belum? Ada belum? Tapi Allah sudah memutuskan belum? Ya kalau Allah ngasih tahu nanti pemenangnya anu, ngapain pertandingan? Berbagai macam cara untuk orang memprediksi hasil pertandingan kan. Makanya ada judi karena beda analisa. Ini bilang si anu menang. Si anu, ayo judi taruhan. Karena tidak ada yang diberitahu. Tapi jika ada orang yang diberitahu oleh Allah yang menang si A, ya nggak akan ramai. Pun kasus ini, cerita Daud ini. Tidak terbayangkan oleh Daud sendiri bahwa dia akan naik jadi raja setelah mertuanya mati. Tidak terbayang. Oh, namanya menantu ya menantu aja. Jadi menantu presiden sudah bangga kan. Maka tidak terbayangkan bahwa Daud akan naik jadi raja gitu kira-kira. Baru setelah perjalanan banyak kemudian selesai,
dia dilantik, oh orang sadar. Meskipun ada satu manusia yang tahulah isyarahnya siapa, Nabi Samuel. Karena Nabi Samuel, Nabi yang waktu itu melantik Talut menjadi presiden juga, dia itulah yang diberitahu oleh Allah bahwa layaknya yang menggantikan Talut adalah ini. Tapi dia harus berdarah-darah dulu. Harus dikucilkan dulu, dibuang dulu. Lama, kan ayat mengatakan cukup lama itu. Terlalu lama penantian ini. Gitu. Setelah dihina, difitnah, segala macam, akhirnya dia naik. Saya tidak ingin mengintervensi tentang berbagai macam peristiwa yang terjadi di negeri ini. Apakah ini fitnah atau lain sebagainya, itu bukan urusan saya. Tapi yang pasti bahwa ini mengisyaratkan bahwa ada manusia yang menantu pemimpin, kemudian jadi pemimpin juga setelah melewati waktu yang panjang. Kan ada yang begitu kan? Udah itu jangan dipikirkan macam-macam lah. Supaya kita apa? Yakin bahwa kita ingin juga membuat kita sejuk cara berpikirnya. Perasaan ini kok kayak gini? Secepat-cepatnya ikhtiarmu, keinginanmu, sekeras-kerasnya karepmu tidak akan bisa menembus pagar-pagar ketentuan ketetapan Tuhan. Wis trimo, jaga mulutmu. Nah, tapi kadang-kadang manusia kan ya karena semua pihak melakukan kesalahan, biasanya kalau yang berhasil ya sudah kita terima ya gitu kan. Kalau yang tidak ya mencari kambing apa namanya? Yang putih ya. Kita harus lapang dada. Itu karepku, tapi Allah punya karep, punya kerso. Maunya Allah pasti yang dapat, yang jadi. Seperti itu aja. Nggak usah gimana-gimana. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau ngaji Quran nggak usah panjang, enak ya. Penting kena tuh. Itu hai. Pas gak? Maka itu perlu ada rukun iman yang ke-6, percaya pada qada dan qadar. Ngono iku. Ustaz Razak misalnya, lihat ada 2 qori akan tampil. Yang ini qori juara nasional, yang ini qori tingkat RT. Pasti akan dapat suara Allah, Allah, Allah dari khair dari pengunjung, Ustaz Razak tahu. Tapi ya karena beliau Ustadz, biasa hidup bertemu dengan kori-kori. Saya tahu ini mah kori nasional nih. Ini kori RT dia mah. Kan? Kori ya si Maulid tok. Tahu. Tapi apakah jamaah yang hadir semuanya tahu? Jamaah menduga bahwa ini lebih cakep nih, soalnya sarungnya BHS misalnya gitu. Ini mah kurang nih, ini gajah duduk nih. Jadi orang melihat dari penampilan sarungnya. Ustaz Razak dari prestasinya. Kemudian yang di depan baru tahu ketika baca bismillah. Oh ini ternyata suaranya lebih enak nih. Beliau lebih jauh tahunya. Tapi yang di depan mata para pengunjung secara umum tahunya hanya detik waktu itulah. Oh ternyata dia. Sama juga ketika ada perkelahian atau pertandingan lah. Orang yang sudah tahu sejak lama tentang karakteristik permainannya dia akan tahu. Yang menang yang ini. Tapi ada orang yang baru tahu setelah pertandingan berjalan. Dan banyak orang juga yang baru tahu yang pinternya ini setelah angkanya ketahuan ini yang menang 3-0 misalnya. Sebelumnya kan enggak, main voli tinggi-tinggi banget nih. Tapi tinggi-tinggi ini kan orang sakit perut semua, enggak bakal menang. Begitupun tentang peristiwa yang terjadi di hadapan kita, ada orang-orang yang secara teori menganalisa,
menganalisa dari pergerakan siapa saja timnya, terus apa kegiatannya, berapa akomodasinya, apa kegiatannya, bisa dianalisa. Makanya biasanya tim-tim itu mengatakan, aman Pak, 40%. Tahu kita. Yang dibilang, insya Allah aman Pak, 50%. Dibilang, aman Pak, 60%. Kan nggak benar semua. Itu analisa. Yang menentukan adalah hari haknya. Apalagi zaman kemunafikan kan. Sini ada, sini ada, sini ada. Ruwun. Ada orang yang sebenarnya diberitahu secara isyarat sejak lama. Hanya saja biasanya orang-orang itu tidaklah over. Tidak. Kalau saja para peramal-peramal itu benar-benar tahu, yakin benar dia akan daftar. Pak, aku siap jadi tim sukses, pasti menang. Fahazamuhum biidznillah. Kemudian orang-orang Israel mengalahkan Jalut dan pasukannya dengan izin Allah. Ingat ya, izin Allah itu pentingnya. Wa qatala Dawudu Jaluta. Dan Dawud berhasil membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka. Dan kemudian Allah memberikan kekuasaan. Wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah mengajari dari apa yang dia kehendaki. Yang menarik itu apa? Wal jibal at-thair yusabbihna. Di antara hal yang unik dari Daud itu, kalau dia baca tasbih, gunung dan burung ikutan tasbih. Apa sih pengertian gunung tasbih? Burung tasbih mungkin bisa berkicau ya. Kalau gunung tasbihnya gimana kira-kira? Meletus? Atau gemoy gitu. Yang pasti yang dilakukan Daud itu diikuti oleh gunung dan burung-burung. Gunung siapa sih? Ulama. Burung siapa sih? Artis. Artis dan ulama ikut suaranya Daud. Kalau bahasa sekarang begitu. Kan kita sudah mengatakan. Gunung-gunung itu simbol para ulama, tokoh-tokoh ulama. Sedangkan burung itu simbol rakyat kecil yang suka menghibur diri lah. Kira-kira begitu. Atau tukang-tukang kirim surat itu kan begitu. Jadi Daud itu diantara kehebatan itu kemampuannya untuk mengajak gunung-gunung gitu loh. Gunung itu adalah ulama. Banyak ulama yang kemudian bergabung di belakangnya. Peristiwa itu jangan pernah ketika saya menyampaikan ini dianggap sebagai statement ada apa-apanya. Enggak, apa adanya. Itu adalah fakta yang terjadi yang mengharuskan kita percaya bahwa semua yang ada ini adalah sudah dalam takdir Allah. Jadi apa? Trimo ing pandum. Jangan kemudian ketidakberhasilan kita membuat kita kecewa kepada takdir dan kemudian mengkambing blorokkan saudaramu. Wis rampung. Jelas ya? Nah udah gitu aja lah. Gak usah panjang-panjang. Panjang juga nanti ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang sudah punya semua kan tulisan saya. Sekarang sudah jadi buku pada jilid pertama. Jilid pertama halaman 23. Bahkan judulnya sudah jelas.
Langsung judul. Zidan coba. Kayaknya judulnya sudah langsung diganti. Karena judul pertama aslinya itu Daud naik takhta. Tapi saya beri catatan kepada editor. Ustaz Ateng tolong dikasih catatan. Judul ini adalah ini. Pokoknya beliau satu. Oh ini mah lain cetakan, halamannya beda. Itu ini dia nih halaman 28 kalau ini. Masih Daud naik takhta. Bener. Tapi kalau satu cetakan yang kedua, yang pertama malah langsung diganti. Kalau saya yang hitam. Ada kan? Tanggal 22 Safar 1421 26 Mei 2000 Masehi. Jadi sudah berapa tahun? Tahun 2000. 24 tahun ya. 24 tahun sudah diungkapkan isyarahnya. Tapi memang harus berjalan. Ini halaman 28. Kalau saya halaman 23 karena ada pengantar-pengantar di situ. Ada huruf yang lebih besar. Kalau ini ketikan ulang karena tapi masih asli gambarnya. Masih ada gambar buletin Jumat Kumnya masih ada. Ini hurufnya diperkecil karena kalau dibesarkan menghabiskan halaman. Bagi yang belum punya ada 17 jilid ya. Dan 17 jilid itu menceritakan perjalanan bangsa Indonesia dari tahun 99. Bukan ini yang di meja saya, yang di duduk saya. Taruh, barangkali benar. Nah, ini lihat judulnya. Coba dibaca judulnya apa? Judulnya apa itu? Udah jelas ya? Dan itu saya kirimkan di tanggal terbitnya ke kediaman Pak. Itu aja yang sebut deh, bapaknya. Yang mengirimkan Bapak Dadi Arkadi almarhum. Kalau ada yang telaten mungkin coba dicek di rumah beliau, barangkali ada nyelip, insya Allah ada. Asal nggak dibuang. Itu ya, itu judulnya. Maksud saya tadinya judulnya taruh di bawah, maksudnya adalah ini, tapi langsung ditulis di sini. Tapi jadi bagus malah, ini kan. Tahun 2000. Kurang apa kita yakin dengan Quran? Awan apa yang menutupi sinar matahari Quran pada kita? Gak ada yang hebat di sini. Yang hebat adalah Allah. Karena apa yang terjadi sudah ditakdirkan Allah. Dan memang beritanya diberitahukan kepada sebahagian orang. Ada yang tahunya sehari, 2 hari, 3 hari. Ada yang tahu pasti. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.